Menurut teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, hukum dibuat untuk menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan serta kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks perdebatan kali ini, adanya larangan perkawinan beda agama pasca ditetapkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 merupakan kemunduran konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Tan Malaka dengan saya Wahyu Adi Nugroho selaku pembicara pertama, Audia Agustina selaku pembicara kedua, serta Noni Sirlia Yasmin selaku pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya kami menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Berangkat dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mana Indonesia dibangun atas dasar pluralisme, serta pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi logisnya ialah apabila negara Indonesia menganut sistem pluralisme, maka tidak seharusnya terdapat pembatasan dalam urusan hak yang bersifat non-dirigible. Pun dalam pasal 28B ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak melanjutkan keturunan sehingga adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 telah mencederai konstitusi itu sendiri. Pun berdasarkan data konflik dari Indonesia Conference on Religion and Peace ICRP sejak tahun 2005 hingga Maret 2022 tercatat 1.425 pasangan yang menikah dengan latar belakang beda agama. Hal ini tentu jelas membuktikan Dewan Juri bahwa masyarakat Indonesia dengan pluralistiknya telah menolak adanya SMA nomor 2 tahun 2023. Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Sajito Raharjo, hukum seharusnya mengabdi pada kemanusiaan, bukan sebaliknya. Dalam hal ini, hukum yang terlalu restriktif dan memaksakan batasan-batasan yang rigid dalam urusan pribadi justru bisa memikirkan nilai-nilai kemanusiaan. Negara seharusnya memberikan ruang bagi warganya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan pilihan mereka, selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sehingga urgensi utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini ialah ketidaksesuaian dengan keadaan Indonesia yang majemuk, yang mana terdapat keberagaman umat beragama yang pada prinsipnya didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Dewan Juri, kami mengakui bahwasanya memang dalam agama perkawinan beda agama dilarang. Akan tetapi Dewan Juri, mengingat tiap orang memiliki hak yang tidak dapat disengketakan serta mengingat negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan pluralitas. Oleh karena itu, kami tetap berdiri di garda terdepan yang menolak adanya SEMA nomor 2 tahun 2023, yang mana kami akan memformulasikan dengan mekanisme solusi yang kami tawarkan, yakni dengan pencabutan SEMA nomor 2 tahun 2023 dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menikah di luar agamanya dengan syarat pengajuan ke pengadilan negeri serta pencatatan sipil. Untuk argumentasi selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Salus populi suprema lex exto. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam konteks perdebatan kali ini, sudah seharusnya negara menghormati setiap hak yang dimiliki individu. Adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 justru mencederai konstitusi yang telah ada. Perkenalkan, saya Audia Agustina Singgi Putri selaku pembicara kedua yang akan mengelaborasi poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia ialah untuk mensejahterakan rakyatnya. Pun dalam pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Artinya Dewan Juri, adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 telah mencederai cita-cita konstitusi Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dewan Juri, perlu diketahui bersama bahwa sebelum keluarnya SEMA tersebut, perihal perkawinan beda agama boleh melakukan pengajuan ke pengadilan negeri dan pencatatan sipil. Artinya Dewan Juri, keluarnya SEMA tersebut telah menghalangi kebebasan individu untuk membangun keluarga yang sesuai hak yang dimiliki. Dalam teori-teori keadilan John Rawls, prinsip-prinsip keadilan harus mengatur struktur dasar masyarakat dan menghormati hak-hak individu untuk mengejar konsepsi kebaikan mereka sendiri, termasuk kebebasan memilih pasangan. Sejalan dengan hal yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1
menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi Dewan Juri, sekalipun telah ada undang-undang yang telah mengatur sebelum keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2023, setiap individu boleh mengajukan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri dan pencatatan sipil. Hal ini tentu jelas membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menghormati setiap hak individu. Namun yang ironisnya sekarang ini justru negara membatasi hak-hak yang dimiliki setiap individu dengan keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kaidah fikih yang berbunyi al-umur bimaqasidana, yang artinya segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Kaidah ini menekankan bahwa penilaian harus berdasarkan tujuan. Jika tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan, maka larangan yang menghalangi tujuan ini dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan pasal 10 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa diskriminasi. Teori hak asasi manusia universal menekankan pada kebebasan individu dalam menjalankan hak-hak personil dalam perkawinan, serta selaras dengan pendapat ahli Martha Nussbaum dengan teorinya mengenai kemampuan menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk mengejar hidup mereka yang mereka anggap baik, termasuk memilih pasangan hidup. Kebebasan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diusulkan oleh John Rawls, di mana struktur dasar masyarakat harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar kebahagiaan mereka tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan argumen tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Lex prospicit, non requisite. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dalam konteks perdebatan kali ini, seharusnya hukum mampu menjawab segala tantangan zaman yang telah meresahkan masyarakat. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Noni Sherlia selaku pembicara ketiga yang akan mengelaborasi poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Berdasarkan data konkret dari Indonesian Conference on Religion and Peace, sejak tahun 2005 hingga Maret 2022 tercatat sebanyak 1.425 pasangan menikah dengan latar belakang agama yang berbeda di Indonesia. Pernikahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang, tetapi juga di berbagai daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan saat ini tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Menurut Sekretaris Desa Linggo Asri, Pekalongan dalam wawancara pada 9 Maret 2022, yang di sana terdapat beberapa keluarga pasangan yang berbeda agama. Pernikahan beda agama ini disebabkan karena faktor lingkungan masyarakat yang antara satu agama dengan agama lain hidup secara berdampingan. Artinya Dewan Juri, dengan mengingat pluralisme yang dimiliki Indonesia, sudah semestinya negara memberikan kebebasan rakyat dalam menentukan pasangan yang diinginkannya. Hal ini pun sejalan dengan asas de gustibus non et discutandum, perihal selera tidak bisa disengketakan. Sehingga Dewan Juri, posisi kami nyatanya sejalan dengan amanah konstitusi pasal 28B ayat 1, sehingga adanya SEMA nomor 2 tahun 2023 telah bertentangan dengan hal tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, pembatasan pernikahan pada agama seperti yang diterapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup sesuai kehendak mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Prinsip HAM menjunjung tinggi kebebasan individu termasuk kebebasan beragama dan kebebasan memilih pasangan tanpa intervensi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan teori Nas oleh Mahmud Muhammad Toha yang merupakan seorang pemikir dan politisi asal Sudan yang terkenal karena gagasan reformasinya tentang Islam, terutama interpretasi Al-Quran dan hukum syariah.
Wahab berargumen bahwa ayat-ayat Madinah yang lebih spesifik dan hukum-hukum bersifat praktis adalah penyesuaian sementara yang diilhami oleh kebutuhan masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad, yaitu saat Islam masih mudah dipecah belah oleh banyak hal termasuk perkawinan. Menurutnya, aturan-aturan Madaniyah tidak dimaksudkan untuk berlaku secara universal atau abadi, melainkan untuk situasi khusus saat itu, dan perkawinan beda agama pada masa saat ini seharusnya dijaga atau diperbolehkan karena dapat mempermudah integrasi sosial. Dewan Juri yang kami hormati, mari kita tingkatkan perdebatan kali ini satu tingkat lebih tinggi dengan melakukan komparasi dengan negara Turki. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim dan terdapat agama lain, Turki memungkinkan pernikahan beda agama secara sah, yaitu dengan pernikahan sipil. Pernikahan sipil di Turki mengesahkan pernikahan lintas agama tanpa memandang agama pasangan. Turki tidak memberlakukan agama tertentu sebagai syarat sahnya pernikahan, namun hanya mewajibkan pasangan untuk memenuhi persyaratan administratif seperti bukti identitas dan status pernikahan. Misalnya, sertifikat cerai jika salah satu pihak pernah menikah sebelumnya. Solusi yang dapat kami tawarkan terkait permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia adalah dengan mengadopsi pendekatan pernikahan sipil seperti yang diterapkan di negara Turki. Solusi ini memungkinkan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan sesuai kehendak mereka tanpa melanggar prinsip pluralisme yang dijunjung tinggi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri, sampailah di ranah konklusi. Untuk terakhir kalinya, kami dengan tegas dan percaya diri tetap berdiri di garda terdepan yang mana menolak mosi perdebatan kali ini. Penolakan kami pun bukan tanpa adanya alasan, akan tetapi terdapat alasan konkret mengapa kami tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Dalam legal reasoning theory yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial seharusnya berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi problematis yang terjadi di masyarakat. Nyatanya, hal ini terbukti data konkret dari Indonesian Conference on Religion and Peace sejak tahun 2005 hingga Maret 2022 tercatat sebanyak 1.425 pasangan menikah dengan latar belakang agama yang berbeda di Indonesia. Hal ini tentu jelas membuktikan bahwa seharusnya hukum harus mampu menjawab keresahan dari masyarakat. Pun amanah konstitusi menyebutkan bahwa setiap individu boleh membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan hak yang dimilikinya. Bayangkan Dewan Juri, dengan pluralisme yang dimiliki negara Indonesia, maka seharusnya negara maju menjadi fasilitator dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga negaranya. Dengan adanya SEMA nomor 2 tahun 2023, maka hal ini dapat menutup peluang perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga urgensi utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini adalah ketidaksesuaian dengan keadaan Indonesia yang majemuk, yang mana terdapat keberagaman umat beragama, yang pada dasarnya didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Fakta konkret yang terjadi bahwa tercatat sebanyak 1.425 pasangan menikah dengan latar belakang agama yang berbeda di Indonesia. Hal inilah yang mendasari penolakan kami terhadap SEMA nomor 2 tahun 2023. Dengan demikian, mekanisme solusi yang kami gaungkan adalah pencabutan SEMA nomor 2 tahun 2023 dan tetap menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi tetap memperbolehkan pengajuan perkawinan beda agama di pengadilan negeri dan pencatatan sipil guna mendapatkan kepastian hukum. Untuk mengakhiri perdebatan kali ini, izinkan kami mengakhirinya dengan sebuah pantun. Hukum syariah dijunjung tinggi, menata umat dengan aturan pasti, keadilan dalam negara dan harmoni, syariah dan moral melangkah pasti.